Ya, kalau saya percaya bola itu bundar, ya. Kalau kita tidak kasih kendor, kita terus bisa memberikan terbaik, siapapun ya kita bisa coba buat kejutan. Memang kita di grup neraka, ya kembali kita sebagai bangsa yang besar, yang punya kemauan maju, ya kita tidak boleh istilahnya merendahkan diri kita atau nggak optimis kita kalah sama mereka. Enggak lah, kita harus lawan, kita buktikan kita bisa ngalahin Cina, kita bisa ngalahin Bahrain, kita bisa juga mungkin bikin kejutan ya. Di grup kita ini ngeri-ngeri juga sebenarnya lawannya. Ada satu lagi Indonesia. Nah, ini menjadi debutan. Bahkan gini, sekelas pelatih Jepang aja sampai menasehati atau memberi ultimatum kepada Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan lain-lain untuk tidak anggap remeh timnas Indonesia. Karena bagi dia, Indonesia yang sekarang ini berubah setelah ditangani oleh Sintayong. Sebenarnya berubah setelah banyak pemain keturunan yang masuk. Itu tambahan perubahannya sebenarnya di sana gitu. Walaupun kita kalah lawan Jepang, tapi kita sedikit agak berani ngelawan waktu itu, dan ini menjadi kekhawatiran tim-tim di Asia ini untuk Indonesia beberapa tahun ke depan gitu. Dia nasehatin, jangan anggap enteng, bahkan sisi positifnya untuk kita, ketika kita nggak dianggap tim kuat, kita akan datang dengan tanpa beban gitu. Jadi mau menang mau kalah, beban kita nggak sebesar mereka. Kalau Arab Saudi kalah sama Indonesia, malunya 7 turunan dia. Tapi kalau kita kalah sama Arab Saudi, mudah-mudahan nggak terjadi, ya kita masih bisa menerima gitu. Nah, ini menjadi kekuatan utama kita, menjadi kekuatan timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan tim-tim seperti itu. Biasanya tim yang dianggap lemah itu bisa mengalahkan tim yang dianggap kuat. Karena apa? Karena yang kuat akan sombong, dia akan cenderung meremehkan, dan tim yang lemah ini akan membuktikan dengan segala kemampuannya untuk membungkam dunia. Kayak sekarang timnas Indonesia akan mudah-mudahan bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Australia, terus mengalahkan Bahrain, Cina. Dan kita harus bisa untuk membungkam dunia yang selama ini meremehkan Indonesia. Nah, artinya dengan permainan yang monoton seperti ini, ya terlihatlah kesulitan bagi para pemain kita untuk create chances. Kalau nggak bisa create big chances, ya gimana caranya bisa mencetak gol. Tapi ini kan ya bahaya juga. Semua pemain ikut maju, pada saat recover mereka terlambat. Nah, tampaknya juga mereka ingin terburu-buru mencetak gol. Nah, artinya di match kedua ini para pemain justru tampil tegang. Nah, ini yang saya bingung. Padahal lawannya juga adalah lawan yang lemah gitu, Kamboja kan. Yang memang kita tahu dari segi rekam jejak belum pernah lolos dari fase grup di kejuaraan AFF U19. Jadi ini karena tampil tegang, semua pemain terlibat dalam menyerang, serangannya juga terus memberikan umpan kepada sektor sayap, main cutback, main memberikan crossing. Ya boleh juga sih main crossing, asalkan akurat kan. Ya cuma satu yang akurat itu, yang diberikan bola kepada rekan kakak kan, dia hampir mencetak gol. Kemudian ada juga peluang dari Arli di dalam kotak penalti, bukannya dia umpan ke rekan kakak, dia syuting langsung. Jadi tampak para pemain kita agak tegang di babak pertama itu, ingin mencetak gol secara cepat. Padahal ya ini kan lawan bukan lawan yang kuat, harusnya bisa bermain lebih tenang. Gimana coba kalau sudah ketemu Thailand atau Vietnam di pertandingan kedua? Apalagi Australia, belum tentu bisa menang dengan cara bermain seperti semalam. Kan artinya apa? Yang pertama ketenangan itu diperlukan, yang kedua improvisasi dalam serangan. Maka itu ketika Welberjardi masuk, baru kita melihat serangan kita mulai hidup. Dan saya jujur nih ya, saya terkejut. Saya kan siaran nih ya, pada saat 1 jam sebelum match itu dimulai atau 45 menit sebelum match dimulai kan saya dapat tuh starting lineup. Nah, saya kaget. Tidak ada perubahan di starting lineup dari Timnas Indonesia U19. Apa yang terjadi di Gelora Bung Tomo kemarin memang sangat di luar dugaan ya, karena Timnas Indonesia ya mendapat kesulitan di babak pertama, terutama ya banyak serangan yang dilakukan tetapi tidak bisa menghasilkan gol. Ya, terlepas dari Kamboja bermain dengan formasi yang lebih bertahan dan melakukan counter attack. Mereka bermain dengan formasi 5 belakang, ada 4 gelandang dan membiarkan 1 pemain ada di depan. Tapi minimnya kreativitas dari pemain-pemain kita. Ini yang membuat alur serangan memang kurang bagus, sehingga lebih banyak itu lewat sayap. Dan ini terbaca oleh lawan. Nah, itu saya pikir dengan sayap kiri dan sayap kanan terus. Jadi tidak ada ya permainan yang atraktif di antara para pemain, apalagi dari lini tengah ya, untuk bisa mendobrak pertahanan lawan itu ya.
Jadi kemudian ini sehingga serangan itu mau tidak mau harus selalu dan selalu lewat sayap. Nah, ini yang juga bikin pelatih Indra Safri harus mengubah cara bermain kita. Ya, terutama di babak kedua. Welber Jardim masuk, Dennis Figo ditarik keluar. Nah, di babak kedua ini jauh lebih bagus memang. Ketika ada beberapa pergantian termasuk Jens Raven masuk untuk mengisi posisi Arkan Kaka yang di babak pertama memang tidak berkutik sama sekali, sehingga Raven dimainkan sejak di awal babak kedua. Ada perubahan memang di sini, pemain-pemain lawan lebih terfokus untuk bisa menempel, menjaga ketat Jens Raven, bahkan ada 2-3 pemain yang harus bisa menjaga pemain FC Dordrecht ini. Raven memang tidak mencetak gol, tapi setidaknya kita mampu mengontrol pertandingan dengan baik dan Welber memimpin lini tengah dengan sangat bagus ya, mendistribusi bola dengan baik ya di tengah dan membuat peluang kita hanya soal waktu untuk bisa mencetak gol. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Beredar rumor, Anthony Dos Santos fix jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Berikut jawaban Erick Thohir. Seperti yang kita ketahui, dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada September hingga November nanti, pihak PSSI saat ini sedang mencari beberapa amunisi tambahan atau lebih tepatnya pemain naturalisasi tambahan, untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga bersama Sintayong atau STY nantinya. Nah, selain Maarten Paes yang sampai sekarang masalahnya masih diurus oleh PSSI, ternyata ada satu pemain naturalisasi lainnya yang dirumorkan akan berlaga bersama Timnas Indonesia nantinya. Pemain yang dirumorkan tersebut adalah Anthony Dos Santos, yang merupakan pemain sepak bola lini depan asal Brasil. Pemain dengan nama lengkap Anthony Matheus Dos Santos ini, belakangan memang dirumorkan untuk dinaturalisasi, karena diisukan memiliki darah Jawa Timur. Anthony Dos Santos sendiri memang menjadi salah satu pemain muda berbakat yang cepat menonjol di Eropa. Bahkan penampilannya yang mengesankan di klub Ajax membawanya pindah ke klub Manchester United pada tahun 2022. Nah, dalam upaya untuk merespon rumor ini, salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang sudah cukup senior yakni Roni Pangemanan atau yang akrab dipanggil Bung Ropan, mencoba meluruskan rumor ini. Di mana menurutnya, rumor atau berita tentang pemain lini depan berusia 24 tahun ini akan bergabung dengan Timnas Indonesia adalah berita hoax. Ia juga meluruskan bahwa meskipun saat ini PSSI sedang mencari pemain untuk menutupi kelemahan lini depan skuad Timnas kita itu benar adanya, namun kedatangan Anthony sebagai pemain naturalisasi dianggap sebagai hal yang tidak benar. Memang benar, sekarang PSSI sedang mencari pemain untuk lini serang, karena ini adalah suatu kelemahan, tapi kalau soal Anthony saya pikir ini hoax, tegas Bung Ropan yang dikutip dari kanal YouTube-nya. Tidak hanya itu, pernyataan ini juga didukung akan respon Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, yang ditanyakan langsung oleh Bung Ropan. Di mana respon dari Ketum PSSI tersebut mengenai rumor kedatangan Anthony Dos Santos ini juga tidak direspon dengan baik. Saya juga sudah WhatsApp menanyakan pada Pak Ketua Erick Thohir, tentang kebenaran ini. Namun, nggak ada respon apa-apa, ungkap Bung Ropan pada video YouTube yang diunggah tanggal 22 Juli tahun 2024 kemarin. Setelah itu, Bung Ropan juga menambahkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin membicarakan peluang apapun untuk Anthony Dos Santos bisa bermain dengan Timnas Indonesia. Karena faktanya Anthony sudah bermain bersama tim senior Brasil saat ini, sehingga rumor ini dinilai sangat tidak mungkin dan tidak perlu untuk dibahas. Percuma, untuk membicarakan Anthony ini, dia sudah bermain dengan tim senior Brasil, mana bisa, ujar Bung Ropan. Sudah 9 pertandingan ia bermain dengan tim senior Brasil, di tim U23 bahkan ia sudah memainkan lebih dari 20 pertandingan, ujarnya. Bung Ropan juga meluruskan bahwa fakta terkait Anthony Dos Santos yang berdarah Nganjuk, Jawa Timur ini dinilai masih diragukan. Karena menurutnya, jika memang benar PSSI juga pasti meresmikan hal ini dan memberitahunya langsung. Ada yang bilang konon katanya ada darah Indonesia, Nganjuk, Jawa Timur, untuk bermain dengan timnas di sini, itu tidak benar ungkapnya. Karena kalau benar, pasti udah resmi dari PSSI sendiri, tutur Bung Ropan terkait rumor tersebut.
Kesimpulannya, untuk sekarang pemain naturalisasi yang sudah sangat mungkin terkonfirmasi untuk bermain bersama timnas Indonesia adalah Maarten Paes. Sedangkan untuk Anthony Dos Santos sendiri, rumornya untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia nanti bersama Indonesia dinyatakan hoax atau tidak benar. Berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengomentari nyinyiran media Vietnam kepada timnya. Ia menilai media Vietnam itu harusnya berkaca karena performa timnya di Piala AFF U19 2024 ini tidak bagus. Di akhir pekan kemarin, timnas Indonesia U19 berhadapan dengan timnas Kamboja U19. Laga ini berjalan dengan sengit, namun timnas Indonesia U19 akhirnya berhasil menang dengan skor 2-0 di laga ini. Seusai pertandingan, media Vietnam Tetao247.vn memberikan nyinyiran kepada timnas Indonesia U19. Mereka tidak habis pikir bagaimana timnas Indonesia U19 yang di atas kertas diunggulkan, malah susah payah untuk menjebol gawang Kamboja. Baru-baru ini, Indra Syafri mengomentari nyinyiran media Vietnam itu. Ia menilai Tetao247.vn sebaiknya berkaca pada timnya sendiri sebelum menyinyiri tim orang lain. Ditemui awak media di sela-sela sesi latihan timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengaku tidak habis pikir dengan nyinyiran tersebut. Ia menyebut bahwa tidak mudah untuk menghadapi tim yang bertahan penuh sepanjang laga, dan ia rasa itu bukan sesuatu yang patut ditertawakan. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan bobol gawang Indonesia di GBK Cup, gak diketawain ya, ujar Indra Syafri. Pada kesempatan yang sama, Indra Syafri juga menyinyiri balik media Vietnam tersebut. Ia mengungkit pertandingan antara Vietnam vs Myanmar yang berakhir dengan skor 1-1. Ia menyebut Vietnam saja tidak bisa menang melawan tim yang tidak diunggulkan seperti Myanmar, jadi ia menilai lucu ketika media Vietnam itu justru menyinyiri timnas Indonesia U19. Ya dia, dan buktinya Myanmar bisa tahan mereka kan. Harusnya tertawain diri sendiri dulu baru tertawain yang lain, pungkasnya. Sementara itu pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memastikan seluruh pasukannya sudah siap tempur dalam ajang Piala AFF 2024. Karena di era sepak bola modern, apakah itu di level senior atau juga di level U19, apalagi U16, level kecerdasan harus tinggi untuk bisa bermain at the top level. Kalau mau hanya bersaing di level ASEAN, ya udah, pakai aja kecepatan, ya kan, mengandalkan speed. Tapi kan di pertandingan semalam, para pemain kita tidak saja mengandalkan speed, tapi ada juga level of intelligence yang sangat tinggi. Karena ada pembagian bola yang merata, tidak selalu menyerang dari kiri melalui Donitri, tapi bisa juga menyerang dari sebelah kanan melalui Mofli. Tidak selalu bola diberikan kepada striker, Arkan Kakak, tapi juga bisa diberikan kepada winger lain yang bergerak untuk bisa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan Filipina. Jadi overall, kalau menurut saya, ya ini adalah penampilan yang luar biasa dari para pemain. Bukan artinya saya ingin memuji setinggi langit, bukan seperti itu teman-teman. Tapi saya sendiri kaget kok para pemain bisa bermain dengan begitu lepas. Nah mungkin juga karena ya ini lawannya bukanlah tim yang kuat. Artinya dari segi mentalitas memang mereka lebih unggul. Tapi poinnya, saya melihat level kecerdasan dari para pemain ini sangat baik. Nah artinya yang saya harapkan para pemain juga jangan gede kepala dengan kemenangan yang telak semalam. Tapi mereka harus lihat ke depannya. Karena perjalanan mereka ini masih panjang. Mereka harus bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Iya dong, targetnya harus tinggi seperti itu. Kalau targetnya cuma mau lolos ke Piala Asia, itu kan sudah sesuatu yang biasa ya. Jadi saya pikir nih targetnya juga sangat baik dari PSSI meminta Indra Syafri membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang ini terlihat sangat berat. Tapi kan di sepak bola, sesuatu yang berat itu bukan berarti mustahil. Anything can happen in football, teman-teman. Asalkan para pemain itu bisa fokus dengan permainan mereka dan jangan ada ego di antara para pemain. Yang saya perhatikan di first match semalam, para pemain bermainnya lepas banget. Nah artinya ketika para pemain bermainnya lepas, mereka enjoy. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Kalau sesekali kita melihat ada skill individu dari para pemain, itu wajar. Karena mereka adalah pemain muda, mereka harus explore ruang pertahanan tim lawan dengan skill individu mereka. Tapi kebanyakan mereka tuh passing bola. Dan yang saya suka bahwa para winger kita itu fokus untuk membagi, bukan fokus untuk shooting. Bagaimana kita menghajar habis Filipina? Ya dia mengagumi bahwa Indonesia bermain sangat baik, punya pemain-pemain yang oke di dua flank,
dan kita banyak memiliki talenta yang bagus menurut PA. Namun itu tidak akan mengecilkan nyali mereka untuk bisa bertarung melawan timnas U19 ya dalam pertandingan besok. Mungkin saja ini hanya penyemangat kalau saya bisa melihat dari pelatih Kamboja. Boleh-boleh saja itu hak mereka untuk bisa mengatakan bahwa mereka siap untuk meladeni timnas Indonesia dan bahkan ingin paling tidak menahan imbang kita. Namun bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini. Saya rasa ya melihat bagaimana penampilan juga Kamboja kemarin dalam pertandingan pertama sebelum Indonesia melawan Filipina dan mereka kalah melawan Timor Leste, saya pikir sulit bagi Kamboja untuk bisa mendapatkan poin melawan kita. Sepak bola memang selalu sulit untuk diprediksi, bisa saja ada hal-hal yang lain terjadi, ada kejutan-kejutan, termasuk Kamboja mungkin saja bisa melakukan hal yang sama. Tapi menurut saya, ya setelah melihat mereka bermain kemarin sulit. Terus yang terakhir di menit 87, akhirnya si Jens, gue selalu menunggu permainan dia, gue selalu menunggu kapan dia mencetak gol untuk timnas kita. Karena gue ngeliat effortnya dia, gue ngeliat dedikasinya dia, gue ngeliat semangatnya dia untuk Indonesia ini, untuk timnas Indonesia ini. Kayaknya dibanding sama pemain keturunan yang lain, dia yang paling antusias gitu. Kayaknya girang bener kalau misalkan kita bisa ketemu sama dia nih. Kita bisa ngobrol sama dia, kayaknya dia mengungkapin tuh girang bener gitu bisa main di timnas Indonesia. Dan dia anak punya kualitas juga, jelas. Dia tingginya 188, larinya juga kenceng dan sekarang badannya nggak terlalu, kemarin kan sempat gemuk, tapi sekarang badannya udah ideal deh. Dan selain golnya si Jens ini, yang gue perhatikan itu assist dari si temennya, siapa namanya, Rizky kalau nggak salah. Ini membuktikan kalau timnas U19 memang rata-rata ya asuhan Indra Safri ini memang rata-rata nggak egois gitu mainnya. Gue kemarin di pertandingan kemarin secara keseluruhan pun gue nggak ngelihat keegoisan daripada pemain. Dan ketika si Jens ini ngegolin, terlihat satu tim yang ngejar ke dia, satu tim yang ikut happy sama dia, dan ini terlihat banget kekompakan di tim ini. Sepak bola itu ngajarin kehidupan. Orang sibuk, euforia, rame-rame, terhipnotis dengan naturalisasi. Sebetulnya 16 kemarin kita ngelihat sebuah perjuangan di sana, sebuah heroik gitu loh. Kita harus bisa bedakan mana ikan hias, mana ikan petarung gitu loh. Okay. Ikan hias memang indah dilihat gitu loh, warnanya, geraknya dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka siap untuk bertarung gitu. Untuk tim nasional kita butuh mereka yang sanggup bertarung. Dan kadang mereka yang sanggup bertarung itu dibesarkan dengan kondisi yang sulit. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Sintayong. Peringkat terbaru FIFA menunjukkan Indonesia berhasil melampaui Malaysia dan kini menjadi yang terbaik ketiga di Asia Tenggara. Meski demikian, skuad Garuda menghadapi tantangan berat untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Meski tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia kini menjadi salah satu dari 18 tim yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 5 September mendatang dan berakhir pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Hasil pengundian atau drawing membagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim, dan menempatkan Indonesia ke dalam grup neraka, lantaran akan melawan juara Asia dan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Melansir dari YouTube Starting Eleven, Kamis 18/7, berikut gambaran perkembangan timnas Indonesia di mata pelatih kelas dunia dan pengamat sepak bola. Salah satu pengamat sepak bola, Coach Justin mengakui jika kualitas permainan Indonesia yang berkembang dewasa ini. Hal ini membuktikan bahwa skuad Garuda bisa mencatat prestasi baru dalam kancah internasional. Mereka sudah menunjukkan mereka sudah mengalahkan Australia, Korea, yang selalu ikut Olimpiade, kita kalahkan sehingga mereka nggak ikut. Artinya kita mumpuni. Bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi,
kita bisa memberi perlawanan, ujar Coach Justin. Hingga rilis ranking FIFA terbaru pada tanggal 20 Juni lalu, Timnas sepak bola Indonesia menempati posisi ke-134 dunia dan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, melampaui Malaysia, di bawah Thailand dan Vietnam. Posisi Indonesia yang naik ke peringkat 134 merupakan yang terbaik dalam setidaknya satu dekade terakhir, meski skuad Garuda pernah berada di peringkat 76 pada tahun 1998, sejak FIFA membuat sistem ranking tersebut pada akhir tahun 1992. Walau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kemajuan sepak bola Indonesia kini menjadi catatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. This is different, sepak bola kita semenjak di bawah Ketua PSSI Erick Thohir, di bawah pelatih Timnas Shin Tae-yong is different era. We develop very fast, kita itu benar-benar meroket untuk level perkembangan sepak bola, sebut Justin. Prestasi Timnas Indonesia juga tak luput dari pengamatan pelatih-pelatih kelas dunia. Sementara itu, mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Bahkan karena penasaran dengan permainan skuad Garuda, Roberto Mancini sampai menyempatkan hadir di Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ujar Mancini. Pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Mereka kini memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain Timnas Indonesia tetap tinggi. Dukungan dari masyarakat dan pengakuan dari dunia internasional menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Berita selanjutnya, pelatih Kamboja terkesan dengan Timnas Indonesia U19 yang tidak sombong meskipun menang telak. Pelatih Indra Syafri memperingatkan para pemain untuk tetap membumi. Sebelumnya, Timnas U19 mendapatkan hasil positif saat melawan Filipina di laga pertama. Garuda Muda meraih kemenangan besar dengan skor 6-0. Secara mental, tidak boleh ada yang jemawa. Tidak boleh menganggap apapun remeh siapapun lawan di sepak bola. Apa saja bisa terjadi, kata Indra Syafri, Jumat 19/7. Kami melihat Kamboja bermain begitu bagus di laga sebelumnya, di 10-20 menit. Tetapi, tiba-tiba 3 gol beruntun bisa dicetak Timor Leste, lanjutnya. Berbicara soal persiapan Timnas U19, Indra Syafri mengatakan akan melakukan rotasi pemain. Ia memastikan akan menurunkan 11 pemain terbaik dalam starting 11. Kami persiapan terakhir untuk mencari, memastikan siapa 11 pemain terbaik untuk besok. Prinsip kami, perlu melakukan rotasi, ucap Indra Syafri. Posisi yang terbaik itu seperti apa mungkin nanti selalu akan dilakukan rotasi pemain. Maksimal 5 pergantian pemain juga akan kami manfaatkan, dirinya menambahkan.